sebelumnya gue udah ngejelasin sama kalian tentang beberapa varian virus yang ada di belahan dunia kita nih saat ini guys. Baru gue juga udah ngejelasin tentang varian virus yang muncul dari India. Nah, sekarang gue mau ngajak kalian untuk mengenal vaksin yang saat ini digunakan di Indonesia guys. Ya, nah, jadi bagaimana dengan vaksinnya nih? Kita kembali ke Indonesia. Untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini kita lihat di televisi atau di media itu sangat tinggi ya guys. Jadi lonjakannya kita tahu setiap harinya lonjakannya sangat tinggi dan sangat jauh sekali. Nah, jadi pemerintah kita ini menargetkan dalam satu hari itu vaksinasi itu akan menyasar sekitar 700.000 sampai 1 juta per harinya. Nah, jadi untuk menekan daripada tingkat dari COVID-19 itu sendiri guys. Nah, namun sampai saat ini banyak juga nih masyarakat kita yang masih bertanya-tanya ya tentang gimana sih kalau divaksin itu nanti apa sih dampaknya. Banyak juga kan yang nggak mau divaksin kan. Nah, jadi gua di sini mencoba untuk kita sama-sama membuka wawasan daripada masyarakat tentang yang namanya kabar-kabar mungkin bilang jangan mau divaksin guys, nanti ada sakit, nanti kalau divaksin takutnya menimbulkan sampai kematian gitu. Nah, enggak, itu jadi kita harus merubah mindset ya. Nah, jadi jenis vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan di Indonesia itu ada Sinovac dan juga AstraZeneca. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Sinovac ini di part sebelumnya ya, dan AstraZeneca juga gua mau kasih tahu sama kalian kalau Sinovac ini adalah virus yang dimatikan. Sedangkan kalau AstraZeneca ini virus yang dilemahkan guys. Nah, jadi kalian gak usah khawatir, tentunya kedua jenis vaksin ini sudah melalui uji klinis yang dilakukan oleh Badan POM. Ini sebegitu vaksin ini datang, nah ini langsung dikirim ke Bandung untuk melalui uji klinis guys. Ya, jadi tenang aja, tingkat efikasinya ini sudah melalui riset tingkat efikasi yang tinggi dan ini aman untuk digunakan oleh kita yang ada di Indonesia nih. Nah, sebelumnya efikasi adalah tingkat kemanjuran atau kemampuan vaksin di dalam memberikan manfaat bagi individu yang divaksinasi ini guys. Nah, kayak gua kemarin gua divaksin, nah, ketika disuntik, nah gua yakin bahwa si vaksin ini akan membawa kesembuhan atau bisa menekan untuk masuknya si virus COVID-19 ini ke dalam diri gua ya. Nah, baru kemudian kita ini bisa merasakan ada efek yang mungkin kita rasakan ketika setelah disuntik. Apa itu? Nah, ini efeknya efek yang lumrah ya. Jadi nggak efek-efek yang berlebihan yang seperti yang mungkin kita lihat atau kita berpikir, kita dengar-dengar di luar bahwa sampai mengakibatkan kematian. Enggak. Nah, jadi yang membedakan antara vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca ada beberapa efek sampingnya nih. Nah, kenapa seperti itu? Nah, dari informasi yang gue baca atau yang gue kumpulkan dari beberapa literatur, ini vaksin Sinovac yang tadi gue bilang yang berasal dari virus yang dimatikan, kalau AstraZeneca virus yang dilemahkan. Nah, ketika kedua virus ini disuntikan ke dalam badan kita, ini akan menimbulkan efek. Kenapa? Jadi badan kita itu memberikan respon atau memberikan jawaban terhadap virus yang disuntikan ke dalam tubuh kita itu atau ke dalam badan kita. Nah, terkadang kita merasakan ada yang namanya efeknya nih meriang, baru badan kita sedikit demam, ada yang menggigil. Nah, itu hal yang lumrah. Nah, jarak jeda antar vaksin, kalau vaksin Sinovac yang disuntikan dari suntikan pertama ke suntikan kedua itu berjarak 3 minggu, ya sekitar 2-3 minggu lah.
Nah, sedangkan kalau jarak suntikan vaksin AstraZeneca itu sekitar 3 bulan, guys. Nah, kenapa seperti itu jaraknya? Kan lumayan lama nih. Nah, seperti yang gua udah sampaikan tadi, kalau si vaksin Sinovac ini sendiri ini adalah virus yang dimatikan. Sedangkan virus AstraZeneca adalah virus yang dilemahkan. Nah, bedanya yang sudah dimatikan dengan dilemahkan ya tentu kita beda ya. Artinya kalau dimatikan ya dia sudah memang benar-benar sudah tidak bekerja lagi si partikel daripada virus ini. Tapi kalau AstraZeneca ini yang dilemahkan, artinya si virus ini dibius gitu. Ya, dibius. Jadi badan kita tuh merespon, melawan, memberikan jawaban tentunya dengan vaksin AstraZeneca ini yang agak lebih berat. Cuman ya agak sedikit di atas ya untuk efek sampingnya. Makanya kenapa juga daripada penyuntikan si vaksin Sinovac dengan AstraZeneca ini agak berbeda, agak lebih jauh jedanya. Nah gitu guys. Nah, jadi ketika tubuh sudah mulai merasa meriang, lu nggak perlu khawatir. Karena apa? Itu hal yang lumrah yang kayak tadi gue bilang, yang biasa merespon tubuh kita. Nah, ini pun akan bisa pulih kembali guys. Pulih dengan cara apa? Lu harus istirahat total. Nah jadi ketika lu disuntik dari mulai vaksin pertama, vaksin kedua, lu di jarak 1 minggu itu lu nggak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan di luar. Dan juga lu jangan ketemu dengan banyak orang. Artinya apa? Artinya memang lu harus mengurangi mobilitas lu gitu. Supaya apa? Supaya lu nggak terjangkit oleh virus-virus lain atau penyakit-penyakit lain yang mungkin ada dijangkit atau yang terjangkit di dalam badan orang lain guys. Contohnya, lu ketika sudah divaksin pertama, lu berleha-leha nih, lu yakin kalau gue udah divaksin, gue udah aman, ya, gak gitu. Artinya apa? Lu lengah, lu nongkrong ke sana, lu pergi ke satu tempat, lu memiliki mobilitas yang tinggi. Ternyata lu nggak tahu si orang ini yang lu hadapi, lawan bicara lu, itu sedang mengidap satu penyakit atau bahkan sedang mengidap COVID-19 itu sendiri. Nah, kenapa orang yang sudah disuntik vaksin itu dia masih bisa terserang atau terjangkit dari COVID-19 itu sendiri? Nah itu karena hal itu tadi guys yang gue jelasin. Lu harus mengurangi mobilitas dan lu juga harus istirahat total. Nah jadi menurut Kepala Badan POM, efek samping yang ditemukan dari uji klinis vaksin Sinovac ini tergolong kategori ringan sampai sedang. Jadi ada klasifikasinya, ringan dan sedang. Nah artinya apa? Efek samping yang memang sudah diamati ini nggak terlalu berbahaya ya, dan bisa pulih kembali. Nah, efek samping lokal yang terjadi daripada vaksin Sinovac ini ada nyeri, indurasi atau iritasi, ya, kemerahan, pembengkakan. Sedangkan efek sistemik itu yang mencakup seperti nyeri otot, ya, kayak pegel-pegel nih kalau habis disuntik, gitu kan, baru kelelahan, ada sedikit demam. Nah itu hal yang biasa ya. Nah sedangkan di vaksin AstraZeneca ini sendiri, ini dampaknya seperti nyeri, gatal, baru ada terasa panas di area suntikan, nah baru merasa tidak enak badan, menggigil, demam, terus lu juga kadang merasa sakit kepala, terus ada yang namanya mual, nyeri sendi atau nyeri otot. Nah ini hal yang biasa ya. Nah ini biasa umum yang dirasakan kalau sama kayak kita penyakit sebelum ada COVID kali ya. Kalau menurut kalian nih gimana nih guys ya. Nah jadi ada juga nih menimbulkan efek samping seperti nafsu makan kita menurun, ya, sakit perut, jadi kelenjar getah bening membesar, keringat berlebih, ada kulit gatal atau menimbulkan ruam.
gitu. Tapi ini jarang ya, kayak gatal, menimbulkan gatal atau menimbulkan ruam ini jarang, kecuali dia memang memiliki alergi gatal-gatal yang mungkin dia itu bawaan ya gitu. Oke. Nah, jadi selain daripada efek samping yang tadi yang gue udah jelasin terjadi di badan lu nggak perlu khawatir. Ini bisa lu sembuhkan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara lu lakukan kompres. Jadi lu mengambil handuk, jadi lu ambil handuk, lu kompres sendiri. Gimana sih kalau lu kayak kompres, guys ya? Jadi kan panas nih, ruam, demam, lu kompres. Supaya apa? Dia menurunkan suhu panas daripada tubuh lu itu sendiri. Nah, dengan kain bersih untuk mengurangi peradangan. Dan untuk mengurangi nyeri pada tangan, lu bisa lakukan dengan cara lu berolahraga setiap harinya. Nah, mengenai untuk tempo olahraganya, silahkan kalian sendiri yang mengaturnya guys. Kalian boleh pagi atau sore, atau hanya pagi aja atau sore aja boleh. Nah, jangan lupa berjemur juga, itu penting juga guys. Karena apa? Dari berjemur itu kan menimbulkan zat besi ya dari cahaya matahari, sehingga cahaya matahari itu, zat besi yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengurangi rasa nyeri otot, pegal-pegal yang terjadi akibat efek dari suntikan vaksin tersebut ya. Nah, dan satu lagi yang paling penting nih guys, lu harus banyak minum air putih ya. Karena apa? Ketika badan lu demam dari efek samping yang ditimbulkan oleh suntikan vaksin itu, lu akan mengeluarkan banyak keringat, sehingga yang dikhawatirkan ini menimbulkan dehidrasi pada diri lu sendiri. Ya, makanya minum air putih itu sangat penting guys. Minum yang banyak, oke?